garam dan terang dunia. Sebenarnya ini temanya sangat sederhana, namun tanggung jawabnya sangat besar. Bukan hanya kami para pelayan. Karena kalau kita melihat dari latar belakang cerita ini sebelum Yesus bilang seperti ini, Matius pasal yang kelima itu, Yesus khotbah di bukit. Nah, khotbah di bukit itu yang dihadiri begitu banyak orang yang hadir pada saat itu. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara diberkati Tuhan, garam dan terang dunia ini bukan ditujukan saja kepada para murid yang hadir pada saat itu, tetapi juga semua orang yang hadir pada saat itu. Yang artinya bukan para pelayan Tuhan atau kami yang sudah mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, tetapi Bapak Ibu juga yang ketika mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalian juga disebut sebagai garam dan terang dunia. Jadi sebenarnya tanggung jawabnya bukan kami saja, tetapi Bapak Ibu semua yang hadir di sore hari ini juga mendapatkan bagian dari tanggung jawab ini. Di sini kita melihat di ayat yang ke-13, Yesus langsung bilang kepada murid-murid, bilang kepada semua orang bahwa kamu adalah garam dunia. Jadi pada saat itu Yesus bilang, pada saat itu juga Yesus langsung memberikan identitas itu kepada mereka yang hadir. Yesus nggak bilang bahwa nanti kamu akan menjadi garam dunia atau terang dunia. Yesus nggak pakai kata nanti atau akan, tetapi dengan spontannya Yesus langsung bilang pada saat itu bahwa identitas garam dunia diberikan kepada murid-murid dan juga semua orang yang hadir pada saat itu. Sebenarnya garam ini sangat sederhana sih. Saya yakin bahwa si miskin-miskinnya kita di rumah pasti ada garam. Tapi kok bisa ya Yesus bilang kita sebagai garam? Di dalam Alkitab seringkali juga Yesus bilang kita sebagai domba. Itu semua lemah. Garam juga nggak berharga, nggak begitu mahal. Tapi kok bisa sesuatu yang nggak berharga itu Yesus seringkali bilang kita seperti itu. Seringkali Yesus memanggil bahwa kamu adalah domba-dombaku, kamu adalah garam dunia. Itu sebenarnya hal yang sangat murah. Kenapa Yesus nggak bilang bahwa kamu adalah permata dunia, atau kamu adalah emas dunia, atau kamu adalah berlian yang mahal? Kenapa Yesus memakai kata garam yang sebenarnya sangat murah? Hari ini pun garam sangat murah, 2.000, 1.000 dapat. Tetapi yang harus kita tahu bahwa walaupun garam murah, tetapi makanannya sangat besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yesus memanggil murid-muridnya untuk memberi pengaruh bagi dunia. Garam dan terang adalah gambaran sederhana, namun mendalam tentang panggilan orang percaya. Tanpa garam, makanan hambar. Tanpa terang, dunia tetap dalam kegelapan. Tanpa orang percaya, dunia kehilangan rasa dan arah. Jadi di sini sebenarnya sudah jelas sih. Sudah jelas, jadi udah ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara diberkati Tuhan, di sini kita sudah melihat, kita sudah membaca bahwa tanpa garam makanan menjadi hambar, tanpa terang juga orang-orang mungkin yang jalan pada malam hari, dia akan sangat di situ, dia akan sangat merasakan manfaatnya sebuah terang yang ada di kendaraannya. Kapal juga, kapal kalau dia jalan pasti ada mercusuar, di situ ada cahayanya menjadi patokan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara diberkati Tuhan, hal-hal yang sederhana Yesus memakai supaya apa? Kita gampang mengertinya. Pada saat itu pun Yesus memakai hal-hal seperti itu supaya apa? Orang-orang itu mengerti hal-hal yang sederhana. Yesus gunakan supaya mereka mengerti tanpa ada penjelasan yang mendalam tentang hal-hal seperti itu. Kita akan belajar tentang prinsip garam dan terang sebagai berikut. Yang pertama, makna garam dan terang. Di sini garam melambangkan pengaruh yang berfungsi untuk mencegah kebusukan dan memberi rasa. Terang melambangkan kesaksian yang mengusir kegelapan dan membawa pengharapan. Kita sudah membaca bahwa garam melambangkan pengaruh yang berfungsi untuk mencegah kebusukan dan memberi rasa. Jadi pada zaman dahulu orang-orang mereka belum ada kulkas. Zaman Yesus mereka nggak ada freezer.
sebagainya, mereka menggunakan garam supaya bisa mencegah kebusukan. Dulu waktu saya masih SD juga, ketika saya di kampung, ketika mungkin tangan atau kaki kena potong gitu, di situ orang tua saya mereka punya garam dan juga daun pepaya terus dikasih ke luka. Supaya apa? Hanya untuk mencegah penyakit yang ada, mencegah supaya jangan infeksi. Jadi artinya Bapak Ibu saudara-saudara diberkati Tuhan, garam memberikan manfaat yang walaupun sederhana tetapi sangat memberikan manfaat. Jadi maksudnya di sini garam mencegah kebusukan dunia yang terjadi pada saat-saat ini. Kita anak-anak Tuhan yang disebut sebagai garam dan terang dunia mencegah kebusukan yang sudah terjadi di dunia hari-hari ini. Kita lihat sebenarnya kita sendiri ikut merasakan dunia hari-hari ini sebenarnya sebenarnya kita pengennya ke hutan saja gitu terus sendiri-sendiri, karena sebenarnya sangat risih ketika kita berada di dunia ini. Yesus juga bilang bahwa kamu adalah terang dunia. Dunia sangat besar. Yesus nggak bilang bahwa kamu terang gereja atau kamu terang di dalam rumah. Dunia besar atau kecil? Terus kenapa hari-hari ini kita di dalam gereja saja? Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sudah 2 minggu kami youth karena 2 minggu lalu saya bilang ke Siti bahwa Siti, saya nggak masalah kita pengeluaran, tetapi adakah sesuatu yang kita dapat dari setiap pertemuan kita? Ataukah setiap kali kita pertemuan seperti kita hanya jalan-jalan saja? Untuk kami sukses di pembuatan film, nanti Bapak Ibu nonton di Desember. Tetapi kalau seandainya nggak ada itu, apa bedanya kami hanya jalan-jalan? Jadi sebenarnya nggak ada. Sehingga saya bilang Siti, saya nggak masalah kita pengeluaran, yang penting ada sesuatu yang kita sama-sama dapat. Jadi di situ sudah 2 minggu pertama kami Siti kasih ide bahwa youth kita setiap kali pertemuan itu namanya ngopi bareng Yesus. Jadi Bang Marlin mau ikut ngopi bareng Yesus. Jadi ketika pertama kali kami bikinnya di Libong, awalnya saya merasa risih. Karena apa? Kami berbicara tentang Yesus, kami menceritakan tentang kasih Tuhan, suara Tuhan, apakah kami masih mengalami suara Tuhan atau tidak. Tetapi backsoundnya lagu galau, bahkan speakernya kan sangat-sangat besar, jadi kami bicara harus teriak-teriak. Jadi tenggorokan terasa sakit. Hanya ada sesuatu positif yang kami dapat dari itu. Di belakang kami mereka bilang, kok bisa? Karena apa? Sesuatu yang kami membicarakan itu beda. Mungkin backsoundnya nggak mendukung, nggak peduli. Seandainya kami nggak berbicara tentang suara Tuhan hari itu, mungkin kami sama-sama ikut galau. Karena backsoundnya ikut suara hati. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, maksud saya adalah kehadiran kita memberikan rasa, memberikan suatu dampak, memberikan suatu perubahan, memberikan terang pada suatu tempat dimanapun kita berada. Jadi seharusnya kehadiran kita mencegah kebusukan yang terjadi di tempat kerja kita. Kehadiran kita seharusnya mencegah kebusukan yang ada di kampus ataupun di mana kita berada. Seharusnya kehadiran kita memberikan perubahan yang ada pada orang-orang sekitar kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah ketika saya hadir di rumah orang-orang langsung masuk kamar karena nggak mau bertemu dengan saya? Bagus seperti Miss Devi, orang mau bilang sok rohani, nggak peduli. Kami garam, kami harus mencegah kebusukan yang terjadi di dunia ini. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya membaca, saya belum pernah pergi sih, tapi saya baca
saya nonton di Israel kan ada dua danau tuh yang terkenal, Galilea dan Laut Mati. Nah, Laut Mati itu kan kadar garamnya sangat tinggi sehingga ikan pun tidak hidup di laut itu. Nah, di situ pun saya nonton bahwa mereka ketika mandi di situ nggak tenggelam di Laut Mati. Jadi seandainya kalau hari itu Yesus berjalan di atas air di Laut Mati, mungkin nggak berlaku, mungkin nggak jadi mujizat, toh nggak bisa tenggelam. Untung Yesus berjalan di atas air di Danau Galilea. Nah, maksudnya Bapak Ibu Saudara-saudari, mengapa Laut Mati itu kadar garamnya sangat tinggi sehingga tidak ada kehidupan di dalamnya? Karena apa? Tidak mau mengalirkan airnya, tidak mau membagi apa yang ada dalam dirinya. Jadi hari-hari ini, apakah kita masih mau mempertahankan apa yang ada dalam diri kita? Masihkah kita tidak mau membagi sesuatu yang ada dalam diri kita? Rasa yang ada dalam diri kita, masihkah kita terus mempertahankan? Terus kita melihat kebusukan dunia yang terjadi sekarang, kita melihat bahwa dunia hari-hari ini sebenarnya sudah sangat muak kita melihat apa yang terjadi hari-hari ini. Apakah anak-anak Tuhan diam? Saya mau bilang, jangan jadi terang di tempat yang terang, tetapi jadilah terang di tempat yang gelap. Karena percuma hari-hari ini sesama kita Kristen bertengkar, organisasi gereja semakin banyak. Karena apa? Terang dengan terang berkumpul terus, nggak mau keluar. Akhirnya apa? Banyak pendapat memecahkan orang-orang yang di dalam. Oleh sebab itu, mari kita keluar bersama-sama. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kapan kita keluar? Saya mau sedikit bersaksi. Ini saya sudah menyampaikan di youth minggu lalu bahwa saya pernah ada di satu titik itu sekitar mulai dari bulan Januari, saya sudah mengambil keputusan tidak mau pelayanan sama sekali. Jadi saya mulai menghindar, mungkin sekitar 3 bulan saya nggak gereja. Jadi sebenarnya saya pulang kampung itu sebenarnya hanya pelarian. Saya pelarian supaya tidak melayani. Ketika saya sebelum sekolah teologi, saya datang ke Jakarta. Tujuan saya sekolah musik, bukan sekolah teologi, bukan sekolah Alkitab. Tetapi datang sampai sini, dosen saya pun nggak ada satupun yang tahu main musik. Jadi saya mau pulang saja. Semester 3 saya sudah pergi daftar di STT BTLDW punya Pak Niko. Saya sudah daftar, tetapi saya pulang ambil ijazah, dosen saya nggak kasih. Itu yang membuat saya bertahan sampai saya lulus ijazah SMA. Karena di kampus kami mereka ketika kita masuk mereka ambil ijazah SMA. Jadi ketika kita keluar itu sebagai senjata untuk menahan kami. Nah, ketika saya bertahan sampai selesai terus wisuda, saya itu baru tahu ternyata menjadi hamba Tuhan tanggung jawabnya sangat besar. Dalam hati saya, kalau saya tahu begini, dulu saya nggak mau kuliah. Karena apa? Ketika saya sudah kuliah, saya sudah tahu ini dosa, itu dosa, sana dosa. Saya bilang kalau dulu saya nggak kuliah kan saya nggak tahu, kan enak. Jadi saya kuliah, akhirnya saya tahu ini dosa, itu dosa, sehingga ketika saya mengambil bagian dalam pelayanan dan hidup kita sudah jauh dari Tuhan, itu akan menjadi suatu beban bagi diri kita bahwa kita percuma berdiri di depan tapi kita juga melakukan dosa di luar sana. Sehingga itu membuat saya untuk menghindar dari pelayanan. Saya, Tuhan, sudahlah, saya nggak mau lagi. Masih banyak kok orang-orang di luar sana. Jadi itu gembala di tempat pelayanan saya yang lama, dia nanya terus, saya menghindar terus, nggak jawab. Saya bilang saya di kampung, padahal saya udah di Jakarta, menghindar terus. Sampai suatu malam saya di Palmera, saya baca Alkitab. Bapak Ibu masih ingat khotbah Miss Devi 1 bulan lalu tentang anak yang gila? Saya baca itu dan saya merasa bahwa Tuhan, ini saya yang gila. Anaknya berdosa loh, dia habiskan. Seharusnya kan harta
minta ketika orang tua sudah meninggal, warisan. Tapi kan dia minta pada orang tuanya masih hidup. Ketika dia pergi sudah habis, dia pulang lagi. Bapaknya masih terima nggak? Masih terima. Situ saya sadar bahwa seberdosanya kita, apapun yang kita lakukan, ketika kita balik Tuhan masih terima. Sehingga di situ saya bangkit. Ketika Siti bilang mau bantu pelayanan, saya bilang saya coba. Tapi berjalannya waktu, saya merasa bahwa saya diterima. Makasih Bu Edi. Sudah tampung sampah. Sudah tampung sampah, sudah daur ulang sampah yang sebenarnya sudah terbengkalai, tapi didaur ulang di tempat ini. Jadi terima kasih. Ya, untuk sekarang apapun terjadi, mau gereja manapun, tetap Mangga Besar. Saya nggak peduli yang lain-lain. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita menyadari seberdosa apapun kita lakukan, mari kita balik. Karena identitas itu sudah diberikan. Yesus ketika menebus juga seharusnya dia sudah tebus 2000 tahun lalu lah. Kita kan belum hadir. Jadi seharusnya kalau dia tebus mereka yang masih hidup pada saat itu. Bukan untuk kita. Kan kita baru lahir. Orang dia tebus dosa 2000 tahun lalu. Tetapi dia menebus dosa di masa lalu, masa pada waktu itu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita lanjut. Hidup orang percaya seharusnya membawa perbedaan yang nyata. Jika tidak, dunia tetap rusak dan gelap. Jadi, apakah hidup kita hari-hari ini membawa perbedaan kepada tempat kerja kita atau tempat di mana kita hadir? Apakah hidup kita membawa suatu perubahan di mana kita hadir? Ataukah ketika kita hadir di tempat-tempat tersebut, justru kita membuat keadaan semakin membusuk, keadaan semakin memburuk. Kita tidak menjadi pengawet, kita tidak memberi rasa atau dampak yang positif, tetapi kita membuat suasana semakin keruh. Saya nggak tahu kehidupan kita seperti apa, tapi mari kita koreksi hidup kita masing-masing dan kita menyadari bahwa garam dan terang dunia, identitas itu sudah diberikan kepada kita. Jadi tanggung jawablah apa yang sudah diberikan kepada kita. Hal yang kedua yaitu fungsi garam dan terang. Garam harus larut dan melebur untuk memberi rasa. Artinya kita dipanggil untuk berkorban dan terlibat dalam kehidupan orang lain. Maksudnya Bapak Ibu saudara-saudara diberkati Tuhan, terlibat dalam kehidupan orang lain. Bukan suami istri lagi bertengkar terus kita kepo, terus kita hadir di situ dan kita panas-panasin. Iya betul, dia seperti itu. Tidak seperti itu Bapak Ibu saudara-saudari. Kita melihat bahwa garam ketika terlibat dalam suatu masakan, diaduk-aduk, dia enggak teriak-teriak, tetapi diam-diam memberikan fungsi, diam-diam memberikan rasa. Jadi keterlibatan kita seharusnya menjadi solusi bagi semua orang dimanapun kita berada. 3 minggu lalu atau 4 minggu lalu kami youth nonton film Gereja Setan. Di situ saya mendapat suatu pengertian. Karena apa? Di situ menceritakan bahwa mengapa dia bisa sampai masuk ke Gereja Setan. Karena apa? Ditolak. Keluarganya ditolak, gereja juga menolak dia. Apakah hari-hari ini gereja masih menolak orang-orang yang sebenarnya jatuh? Apakah keluarga hari-hari ini masih menolak? Dan dia diterima di luar sana. Dan seringkali mengapa orang keluar dan pindah? Karena apa? Diterima di tempat di mana seharusnya dia tidak berada di situ. Tapi apa? Di tempat itulah dia merasa diterima. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, seharusnya kehadiran kita memberikan solusi bagi orang lain. Kehadiran kita
terang harus ditaruh di tempat tinggi agar dapat menerangi banyak orang, bukan disembunyikan. Jadi kita melihat juga bahwa terang, ada yang di bawah ya, terang harus ditaruh di tempat yang tinggi. Jadi kalau terang, ketika terang itu ada, mau segelap apapun, terang bisa mempengaruhi kegelapan yang ada. Jadi kegelapan tidak bisa mempengaruhi terang yang ada. Mau segelap apapun, coba kita bawa senter HP pun, dia mempengaruhi kegelapan yang ada. Jadi maksudnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kehadiran kita seharusnya memberikan pengaruh, bukan kita yang dipengaruh dan kegelapan yang ada, dari kebusukan dunia yang hari-hari ini sudah sangat besar, luka-luka dunia yang hari ini sudah sangat besar. Jadi seharusnya kehadiran kita bisa memberikan solusi bagi orang-orang di sekitar kita. Keluarga saya pun sebenarnya sakit hati kalau orang tua kita yang mengatain kita. Dia bilang kepada saya bahwa percuma kamu kuliah, gak dapat kerja. Kalau Miss Devi yang bicara begitu saya gak peduli sih. Tapi ini orang tua. Sebenarnya sakit hati, tapi saya gak peduli sih. Mereka itu gak menyadari bahwa saya kuliah sendiri tanpa ada campur tangan orang lain pun. Saya harus kerja mati-matian supaya saya kuliah. Mereka gak menyadari akan hal itu, tapi saya gak peduli juga. Mau mereka berkata seperti, mereka bilang kamu gak ada kerja, ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi setiap kali mereka minta uang, saya kasih. Saya bilang biar kalian tahu, saya kuliah bukan untuk cari uang. Saya kuliah seharusnya ketika kalian menyadari bahwa perkuliahan saya untuk melayani Tuhan. Sehingga hari-hari ini mengapa saya terlalu banyak milih-milih kerjaan. Karena apa? Saya nggak mau pelayanan saya diganggu. Mau hari apapun itu kita pelayanan, ayo ibu ini gas kita. Dulu sebelum saya kesini juga sudah terlalu banyak saya terlibat dalam pelayanan. Tapi kan dulu ya kita hanya ikut saja, nggak ngerti. Tapi hari-hari ini saya sudah mengerti, dan hidup saya karena terlalu banyak dosa yang saya lakukan sudah saya kasih untuk Tuhan sudah. Saya nggak peduli mau saya miskin atau kaya, nggak apa-apalah. Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan. Setiap hari saya kerja gratisan, dimanapun saya berada saya kerja mungkin gratis, nggak peduli. Tapi setiap apa yang menjadi kebutuhan saya, Tuhan kasih. Amen. Hari ini yang Tuhan kasih mobil. Tapi kita doakan Tuhan pasti kasih. Ya, kita lanjut Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Hidup kita harus berfungsi untuk menjadi teladan. Keteladanan yang tidak disembunyikan, melainkan yang bisa dilihat orang lain. Jadi terkadang ketika kita sudah menjadi garam dunia, kita sudah menjadi terang dunia. Seperti Miss Devi bilang bahwa orang akan bilang kepada kita bahwa kamu sok-sok rohani. Kamu kok rohani banget. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jangan mempedulikan apa kata orang terhadap kita. Karena ini adalah identitas yang diberikan kepada kita. Sehingga apa yang sudah diberikan, kita harus menyalurkan itu kepada orang lain. Gak peduli kalian mau berkata apa, identitas kami seperti itu. Kami garam, kami terang dunia. Jadi memang sudah sepatutnya kami memberikan teladan ini kepada orang lain. Seringkali omongan orang melemahkan kita. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita adalah terang dunia. Ingat bahwa terang tidak bisa dipengaruhi. Terang itu mempengaruhi. Jadi omongan orang tidak bisa mempengaruhi kita. Seharusnya kita yang bisa mempengaruhi orang lain untuk melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita. Kita lanjut Bapak Ibu saudara-saudari. Hal yang ketiga yaitu dampak garam dan terang. Ketika fungsi garam dan terang terjadi, dunia akan melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa di surga. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati
yang negatif terjadi di Indonesia. Karena apa? Mungkin garam dunia sudah kurang berfungsi, sudah tidak berdampak, sudah tidak ada rasanya lagi. Di sini Alkitab bilang bahwa ketika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Rasanya sangat mustahil garam itu menjadi tawar. Karena tidak gampang garam itu tawar. Ketika di kampus mereka, saya ngobrol dengan satu mahasiswa tentang ini juga. Saya sangat tersentuh. Sampai pulang kos saya membuktikan. Dia bilang, tahu nggak Kak Abner, mengapa Tuhan Yesus memberikan identitas kita sebagai garam dunia? Karena apa? Garam nggak ada tanggal kadaluarsanya. Saya pulang kos saya beli, betul, garam nggak ada tanggal kadaluarsanya. Artinya menjadi garam kita nggak ada batasnya. Menjadi garam kita nggak, oh kamu berlaku 1 tahun ya di kontrak, kamu berlaku 5 tahun, enggak. Tetapi kapan Tuhan memanggil kita, disitulah fungsi kita selesai. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari-hari ini apakah kita masih menjadi garam yang memberikan dampak? Hari-hari ini apakah kita masih menjadi terang yang memberikan pengaruh bagi orang-orang lain? Hari-hari ini apakah kita masih jadi garam yang berfungsi bagi kehidupan sekitar kita atau dimanapun kita berada? Ini terang dunia. Terang dunia harusnya bukan di tempat. Terang itu harus bergerak. Supaya apa? Orang-orang bisa melihat kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara diberkati Tuhan, pengaruh positif kita membuka hati orang untuk mengenal Kristus, bukan perdebatan atau pandainya kita berargumentasi. Nah, ini seringkali yang seperti tadi saya bilang bahwa garam seringkali dengan garam berkumpul sehingga terjadinya perdebatan, tidak mau memberikan dampak kepada orang di luar sana. Terang dengan terang seringkali berkumpul dan tidak melihat fungsi mereka untuk apa, tidak menyadari fungsi mereka untuk apa, sehingga apa? Terjadi perdebatan, argumentasi, dan terjadi perpecahan. Pendeta saya, dia juga orang GBI, dia pernah bilang kepada saya bahwa Ner, saya nggak pandai berdebat, tapi yang harus kamu tahu, mau kita bodoh, mau kita pintar, seharusnya dimanapun kita hadir, orang-orang bisa merasakan hadirat Tuhan juga di tempat itu. Nggak peduli, mungkin hari-hari ini kita berpikir bahwa saya keluarga yang sangat sederhana. Oh iya, Yesus kasih ilustrasi juga garam, bukan berlian. Mungkin hari-hari ini kita bilang, saya miskin, nggak peduli. Saya dari keluarga yang sebenarnya sudah tidak layak. Saya sudah dibuang dari orang tua saya sudah dibuang dari keluarga saya sudah dibuang dari kampus dan lain sebagainya, tempat kerja. Enggak peduli, fungsi kita tetap menjadi garam dan terang dunia. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, fokus kita bukan untuk dipuji, tetapi secara alami berbuat baik agar Allah dimuliakan melalui hidup kita. Jadi berbuat baik di sini supaya bukan kita diselamatkan, tetapi berbuat baik di sini supaya orang-orang melihat bahwa ada Tuhan yang hidup di dalam kehidupan mereka. Kita berbuat baik supaya orang bisa melihat bahwa ternyata memang benar garam dunia seperti itu. Ternyata memang benar terang dunia seperti itu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mungkin kebenaran firman Tuhan di malam hari ini sangat singkat, tapi mari saya ajak kita menyadari identitas itu diberikan secara instan, secara langsung pada saat itu, tidak pakai nanti atau akan. Kalau kita menyadari itu, seharusnya kita bisa mengawetkan, kita bisa mencegah pembusukan yang sudah ada di dunia ini.
Tuhan Yesus memberkati.